saya salah. Di sini saya izin untuk bertanya-tanya mengenai moderasi. Menurut Ibu sendiri, Ibu ada nggak pengalaman atau beberapa waktu belakang membahas atau memberikan informasi ke orang-orang sekitar bahwa moderasi agama itu penting? Oke, untuk pengalaman pribadi dalam ceritanya menceritakan pentingnya moderasi beragama secara langsung, secara teori ya, secara verbal gitu saya bilang ke orang-orang sebenarnya tidak, tapi lebih baik dalam bentuk action atau dalam bentuk tindakan yang lebih nyata. Contohnya misalnya, karena ini kasusnya saya berada juga bagian dari Humas Gereja Katedral, tentunya Gereja Katedral kan sering kali kedatangan teman-teman dari lintas agama. Nah, di situ dengan kita terbuka dengan mereka, dengan kita selalu menyambut mereka, selalu memfasilitasi kira-kira apa sih yang bisa kita berikan, mereka butuh apa, coba fasilitasi gitu. Entah misalnya dalam kunjungan-kunjungan sosial atau misalnya interaksi silaturahmi dan lain-lain, kita selalu terbuka, dan buat saya itu adalah action yang lebih nyata dibandingkan dengan harus bicara secara verbal gitu ya. Dan itu akan jauh lebih terasa ketika kita menggunakan action-action yang lebih konkret, itu bisa lebih terasa di mereka yang mungkin datang sama kita gitu. Jadi supaya teman-teman yang dari lintas agama, siapapun itu bisa tetap merasa tidak ditolak, tetap merasa bisa diterima gitu ya di kami. Dan kami pun selalu secara berkala selalu berkala untuk menjaga silaturahmi itu untuk teman-teman lintas agama. Contohnya misalnya ya seperti teman-teman juga nih ya, kalau datang ke katedral silahkan boleh, mau lihat, mau foto, mau video gitu, mau bertanya soal sejarah, soal apapun pasti akan kami terima. Termasuk misalnya saat buka puasa bersama gitu, Idul Fitri, kita kunjungan juga, open house juga ya ke beberapa tokoh agama muslim misalnya kalau di Idul Fitri. Lalu di buka puasa bersama itu juga sudah rutin kami lakukan. Kami undang warga-warga sekitar Gereja Katedral. Memang mungkin cakupannya nggak bisa ngundang satu kota Bandung, tapi kami coba undang warga-warga sekitar warga-warga sekitar Katedral. Misalnya khususnya ada yang deket rel kereta api, di belakang Gereja Katedral itu kan banyak pemukiman-pemukiman juga. Nah, kita undang mereka. Lalu juga yang paling rutin adalah setiap seminggu sekali kita mengadakan nasi pincuk. Itu boleh, siapapun boleh datang. Itu adalah kegiatan sosial di mana sebuah nasi kita jual, nasi lengkap dengan sayur mayur, dengan lauk, 4 sehat 5 sempurna lah bahasanya, makanan sehat bergizi. Itu dijual hanya Rp2.000 gitu, dan mereka boleh beli itu untuk bawa pulang ke keluarganya dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk-bentuk aksi nyata sih buat kami dari Gereja Katedral untuk mengayomi, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan antar umat beragama. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal lain yang memang terus kami terapkan gitu. Tidak harus selalu aksi sosial, tapi ya silaturahmi dalam kunjungan ringan gitu ya, cuman antar anak muda Katolik dengan anak muda Muslim misalnya saling ngobrol gitu dan bikin acara bersama. Kadang-kadang yang teman-teman anak muda kami yang di gereja itu diajak ke pesantren gitu. Terus sempet kita juga pernah bikin film bareng gitu sama satu pesantren, antara Romo dengan Ustadz, lalu juga dengan teman-teman di pesantren. Dan buat saya itu sangat indah sih dan sangat baik gitu untuk langsung melakukan aksi yang jauh lebih nyata. Berarti emang dari segi pengalaman lebih ke terjun ke lapangan itu udah sering gitu ya? Betul. Dari segi teori itu justru lebih ke tanpa secara tidak langsung juga bisa gitu. Betul. Nah, sebenarnya kan kalau tadi saya ceritakan lebih ke soal katedralnya ya gitu. Nah, tapi juga kita harus bercermin pada diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita justru tidak melakukan itu secara nyata dalam sisi pribadi. Tentunya pasti kita harus lebih bisa terbuka dengan siapa saja. Jadi misalnya contoh simpelnya deh, kita nggak mungkin bisa berteman hanya sama satu orang atau satu suku doang atau satu agama doang gitu. Itu akan buat saya dunianya jadi bosen ya gitu. Tapi kan mungkin ada juga orang yang mungkin lebih nyaman, lebih senangnya sama ini gitu. Tapi ya buat saya pribadi, saya tidak menutup diri untuk berkenalan dengan banyak orang dari berbagai suku, agama dan sebagainya. Dan rasanya sih jadi malah lebih
lebih beragam gitu, hidupnya lebih bervariasi gitu. Kalau kayak Idul Fitri ya jadi ngucapin Idul Fitri, nanti yang Idul Fitri nanti akan ngucapin Natal mungkin, atau mungkin ke teman-teman Konghucu atau Buddha gitu dan sebagainya. Jadi rasanya hidup tuh lebih berdinamika dan lebih beragam sih, jadi lebih happy gitu. Menurut ibu pribadi mengenai pembahasan moderasi beragama nih, kan ada tuh kebanyakan orang yang intoleran gitu. Nah, pendapat ibu sendiri bagaimana gitu menyikapi orang yang kayak gitu? Oke, kalau itu sebenarnya saya nggak bisa terlalu banyak berkomentar karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya kan? Misalnya kalau misalnya seseorang punya sikap intoleran, kita nggak bisa kontrol dia menjadi toleran misalnya. Nah, tapi bagaimana caranya kita memberikan contoh-contoh yang lebih nyata supaya dia tergerak hatinya dari intoleran menjadi toleran. Nah itu, jadi kalau buat saya nggak bisa dikasih teori gitu. Ini baca nih keilmuan soal toleransi. Buat orang-orang intoleran mungkin tidak akan masuk gitu. Tapi kadang-kadang sesuatu yang lebih konkret itu baik lagi, sesuatu yang aksi lebih nyata itu akan lebih kerasa dan bisa jadi menggugah. Kayak yang tadinya kamu nggak suka, bisa jadi suka kan? Ya, ketika kamu mencoba tentunya secara konsisten teman-teman. Jadi secara konsisten. Jadi kita mungkin nggak bisa langsung berubah dalam satu contoh aja gitu. Tapi misalnya dalam lingkup teman-teman terkecil aja atau keluarga, ya dicoba aja terus sekali, 2 kali, 3 kali secara perlahan, lama kelamaan mungkin akhirnya jadi biasa dan jadi oh ya juga ya gitu. Dalam satu kali contoh nyata mungkin belum langsung tergerak hatinya, tapi kalau kita lingkungannya juga konsisten untuk memberikan contoh kebaikan, toleransi dan lain-lain, tentunya pasti akan tergerak hatinya sih gitu. Dan minta bantuan Tuhan juga kali ya maksudnya untuk supaya mungkin menggerakkan hatinya gitu. Mungkin sekian aja ya. Makasih banyak. Oke, terima kasih.